Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Rizky Budi Kurnianto dengan NIM 2021 31158. Sini saya akan menjelaskan header dan subtraktor. Maksudnya lebih tepatnya adalah rangkaian header dan subtraktor dan juga beserta overflow-nya. Jadi di sini adalah rangkaian header subtraktor di mana sudah memiliki overflow. Ini overflow-nya di sini, di mana overflow itu nantinya dia akan terjadi ketika apa namanya itu ketika apa sih dua bilangan bertanda sama-sama positif dan sama-sama negatif gitulah. Itu nanti akan lebih tepatnya terjadi ketika ini penjumlahan 3 bit, hasilnya sampai lebih dari 3 bit, ada 4 bit. Nanti biasanya nanti si overflow dia akan nyala gitu pada sebuah header. Kalau pada subtraktor itu biasanya ketika carry in dan carry out-nya itu berbeda, maka dia overflow. Tapi ketika mereka sama, carry out dan carry in-nya, maka dia akan jadi tidak overflow gitu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke rangkaian yang panjang atau lebih tepatnya header subtraktor ini, kita akan masuk dulu ke materi di sini. Yaitu ada half header, full header dan subtraktor sebelum kita masuk ke yang tadi. Jadi half header itu di sini ada penjumlahan dari 1 bit gitu ya. Penjumlahan 1 bit biner, di mana biner itu kan hanya ada angka 0 dan 1. Ya, misal di sini rumusnya itu tabel kebenarannya ketika 0 dan 0 maka summary-nya 0. Ketika B-nya 0, A-nya 1 maka summary 1. Ketika B1 A-nya 0 maka summary-nya 1. Ketika A-nya 1 dan B-nya 1 maka summary 0 tapi carry-nya jadi 1. Nah, carry itu sebenarnya apa di sini? Kenapa carry-nya itu 1? Jadi penjumlahan dari biner itu penjumlahan biner ya, penjumlahan jadi biner itu dia kan hanya ada angka 1 dan 0. Di mana di sini penjumlahannya hanya ada 1 bit. 1 bit A dan 1 bit B. Tapi di sini tujuan dari C ini sebenarnya adalah untuk menggantikan angka 2. Jadi pada bilangan biner, angka 2 itu kan disimbolkan dengan 1 dan 0. Disimbolkan dengan 1 dan 0. Ini. Disimbolkan dengan 1 dan 0. Tapi 1 dan 0 ini, nah jadi kerangkanya gini. Si summary dia akan mengambil bit yang paling belakang, yaitu 0. Tapi si carry, si C-nya ini dia akan ngebawa bit yang di depannya gitu, si satu ini gitu. Maka selanjutnya kita lanjut ke full header. Di full header kurang lebih sama. Ini juga bisa. Tapi beda ya, di sini dia ada carry in. Jadi carry in ini berfungsinya nanti ketika ada penjumlahan itu lebih dari 1 bit. Kalau ini kan kita masih penjumlahan 1 bit antara A-nya 1 dan B-nya 1. Nanti ada penjumlahan lebih dari 1 bit. Nah, penjumlahan lebih dari 1 bitnya nanti itu akan dijelaskan pada header dan subtraktornya. Nah, di sini ketika dia nyala, maka ini bisa kita anggap sebagai dia kemungkinannya berada pada bit lain selain bit pertama. Kalau bit pertama, penjumlahan awal, maksud saya di sini, ini penjumlahan awal, carry in pasti 0. Tapi ketika carry in-nya sudah 1, itu kemungkinan dia berada di bit-bit yang lainnya. Tidak mungkin ada di bit 1. Gitu, di bit pertama maksudnya. Oke. Kurang lebih gitu untuk A sama aja ya, untuk full header sama aja, prinsipnya penjumlahannya dengan half header. Lalu untuk subtraktor di sini adalah pengurangan dari biner. Nah, pengurangan dari sebuah biner. Oke. Jadi saya jelasin dulu di sini ya. Kenapa di sini carry out-nya bisa 1 terlepas dari rangkaian ini. Terlepas dari adanya rangkaian ini. Jadi eh, terlepas dari pembacaan rangkaian ini, jadi A dikurangin B itu rumusnya adalah A ditambah B aksen ditambah 1. Maka ketika A-nya 0, B-nya 0, maka A itu 0 ditambah B aksen 0 terjadi 1 ya. 1 tambah 1 gitu. Maka 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1 itu 2. Dan 2 itu adalah 1 dan 0. Balik lagi, si summary dia hanya bisa mengambil bit yang paling belakang. Sedangkan si carry dia akan mengambil bit selanjutnya gitu. Di sini dia berfungsi dengan baik. Misal A-nya 1. Oke.
Ketika A-nya 1, berarti di sini nanti kan jadinya A-nya 1, B aksennya juga 1 ini ya, B aksennya juga 1 dan plus 1. 1 ditambah 1 jadi 1,0. Apa jadi 2 berarti 1,10 maksudnya 10. Terus di sini ditambah dengan angka 1, maka hasilnya adalah 11 atau 11 ini kalau terjemahkan dari bilangan biner dia itu adalah angka 3. Makanya di sini si summary dia akan ngambil bit terakhir yaitu 1 dan carry-nya juga akan ngambil bit yang terdepannya yaitu 1. Nah, jadinya 1 gitu. Nyala semuanya. Kita lanjut ke pada adder dan subtraktornya, rangkaiannya seperti ini. Nah, di sini ada M, di mana M itu dia akan berfungsi sebagai pengidentifikasi apakah kita ini sedang melakukan adder atau subtraktor gitu. Nah, jadi M itu sebuah inputan. Kalau dia inputan di sini berarti dia hanya bisa 1 dan 0. 1 ataupun 0. Nah, kapan dia subtraktor, kapan dia adder, dia akan menjadi subtraktor ketika M-nya itu 1. Tapi ketika M-nya itu 0, maka dia akan dianggap sebagai adder gitu. Oke, kita akan coba dulu ketika dia adder. Di sini ada penjumlahan 3 bit. Oke, kita akan melakukan penjumlahan yang sama seperti yang di sini aja ya, yang di sini sudah kita buat. Ini untuk pengurangannya nanti, tapi kita juga pakai dia untuk penjumlahannya. Oke, jadi A-nya misal 110. Nah, cara mengetahui 110 ini gimana caranya? Jadi bit ini dihitung bisa kita baca dari belakang ya. Jadi ketika A kita tentuin 110, maka si 0 ini dia memiliki dia adalah punyanya bit pertama, maka A0. Maka A0-nya tetap 0. Ketika A-nya di sini A1-nya itu 1, maka di sini kita harus 1, di sini pasti harus juga 1. Begitu juga untuk B, B-nya 011 berarti di sini B, di sini B. Nah, kita akan lihat di sini. Di sini ada carry 3-nya nyala dan carry summary 0-nya nyala juga. Nah, di sini kita akan lihat sebenarnya hasilnya tuh gimana gitu ya. Jadi A ditambah B, kita lihat A-nya 110 dan B-nya 011. Kita akan coba susun dia di sini. Di samping sini aja. Nah. Maka jumlahnya adalah 1001. Nah, jumlah 1001 ini didapat dari mana? Jadi di sini kita harus jumlahkan dulu ya, pelan-pelan dari belakang. 0 ditambah 1 itu 1, 1 tambah 1 itu 2, berarti 0. Di sini 0. Tapi di sini nyimpen 1 ya. Ini dianggap di atas itu nyimpen 1. Maka 1 ditambah 0 itu 1. Tapi kalau tadi ada nyimpen 1, maka harus ditambahkan. Jadinya 2 juga. Maka di sini 0. Terus di depannya nyimpen 1 di sini. Makanya jadi 1001. Dan di sini kalau di rangkaian itu yang nyala adalah S0, S1 itu mati, S2 juga mati, dan baru si carry out-nya. Atau yang ngebawa nilai lebihannya ini. Gitu. Nah, terus gimana dengan pengurangan? Kita akan lakukan subtraktor atau pengurangan dari sebuah binari, tapi menggunakan rangkaian ini dengan nilai bit yang sama aja ya, nilai biner yang sama. Nah, kita ubah M-nya nyala, gini, M-nya nyala, oke. Ini menjadi 1. Maka ketika kita punya A-nya 110 dan B-nya 011, kita akan jumlahkan dulu sesuai rumus ini. A min B sama dengan A plus B aksen plus 1. B aksennya berarti adalah 100 ya, kebalikan dari ini. Dijumlahkan, 0 tambah 00, 1 tambah 01, 1 tambah 1 itu 2, maka 0 dan 1 ini. Setelah itu hasil ini dijumlahkan dengan angka 1, maka 1, 0, 1, 1. Makanya di sini yang nyala adalah S0 nyala sesuai, S1 dan carry out-nya. Di sini S2 mati. Jadi itu kurang lebih cara pembacaan dari adder subtraktor di rangkaian ini ya. Jadi ketika M-nya itu 0, dia adder bersifat sebagai adder, dan ketika M-nya itu 1, maka dia akan dianggap sebagai subtraktor. Ini juga untuk overflow ini dia akan bekerja apabila carry in dan carry out-nya itu berbeda.
tidak sama-sama 0 ataupun tidak sama-sama 1. Dan di sini bisa kita baca di overflow bahwa carry in dan carry out yang dimaksud di sini bukan carry in dan carry out dari awal di sini hingga ke sini. Enggak. Tapi itu carry in-nya dianggap sebagai carry in dari bit terdepan gitu. Jadi ini kan bit terdepan nih. Dia pasti punya carry in dan carry out juga. Carry in-nya sini, paket C2. Jadi ketika carry in itu tidak sama dengan carry out-nya untuk di bit terakhir, ya di bit terdepan, bit terdepan, maka dia akan terjadi sebuah overflow. Baik, kurang lebih segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.